Ui Pikat. Pak, lihat ada kamera. Halo, kenalin, nama aku Nabil. Ini kelompokku, Rafa. Itu juga yang lagi baca buku, namanya Andi. Halo Andi. Kameramennya yang lagi rekam, namanya Andi. Oke, tunggu. Oh, kita bakal ikut STEM ya. Oke, tunggu di sana ya. Lucu banget bro ini. Aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muhammad Marbat. Saya dari SMP Jalur Negeri Sidoarjo. Kali ini saya akan mempresentasikan produk yang dimana dibuat oleh teman-teman saya dan juga saya. Dimana produk ini akan kami sajikan untuk lomba yang bernama STEAM yang diadakan oleh Sampurna Academy. Latar belakang dari produk ini diakibatkan selama beberapa tahun terakhir saya membaca berita, di mana berita tersebut mengenai kebakaran yang terjadi akibat konsleting musik. Kejadian kebakaran menimbulkan berbagai kerugian, tidak hanya membuat seseorang yang mengalaminya kehilangan uang atau objek yang dimana bisa didapatkan kembali, melainkan juga telah merenggut beberapa nyawa. Sehingga kejadian kebakaran tidak bisa dianggap remeh. Walaupun ketika sebelum kebakaran tersebut terdapat penyebab-penyebab di mana penyebab tersebut sangatlah remeh. Contohnya, seseorang yang lupa mencabut setrika setelah menyetrika, atau ketika kita berbicara tentang lingkungan saya, yakni lingkungan pondok, terdapat banyak sekali santri yang menggunakan heater, di mana itu adalah sebuah alat untuk memanaskan air, yakni mereka untuk membuat mie. Di beberapa pondok terdapat kasus kebakaran diakibatkan kelalaian dari santrinya, yakni setelah membuat mie mereka tidak mencabut kembali kabel. Oleh karena itu kami dan juga kelompok berdiskusi bagaimana cara mengurangi ini, bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan hemat energi, akan bahayanya kebakaran. Dan oleh karena itulah kami membuat produk yang bernama SIPEKA, di mana produk ini memiliki singkatan, yakni Sistem Pencegahan Kebakaran. Sehingga dari arti tersebut kita mampu menyimpulkan bahwasanya produk ini dibuat untuk mencegah kejadian kebakaran. Bagaimana produk ini bekerja? Apakah produk ini nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas? Apa aja sih yang ada di produk ini? Mari kita lihat bersama-sama dan kita berdiskusi kembali. Dan saya harap setelah orang-orang yang melihat video ini mampu memodifikasi atau mampu mengupgrade produk saya ini dengan lebih bagus, sehingga memiliki kegunaan yang lebih banyak sekali gunanya untuk khalayak manusia di luar sana. Mari kita lihat isi dalamnya. Oke, jadi inilah dalam-dalam yang ada dalam SIPEKA, di mana saya akan jelaskan satu persatu komponen yang ada di sini. Yang pertama, yang paling penting sebagai otaknya adalah Arduino. Di sini kami menggunakan Arduino Nano sebagai chipnya. Di sini Arduino ini seperti otak, di mana dia akan kita coding dulu, akan kita berikan pemrograman dulu, baru dia akan menjalankan perintah terhadap output yang lain. Output itu adalah semacam, di sini kami menggunakan dua output, yakni yang pertama adalah buzzer dan yang kedua adalah relay. Saya akan jelaskan terlebih dahulu
yakni di bagian buzzer. Buzzer ini dia seperti alarm, di mana dia akan aktif ketika flame sensor, yakni sensor yang di mana dia akan aktif ketika terkena pancaran api atau suhu yang tinggi. Dan PIR atau relay ini dia itu akan nyala ketika pasif infrared ini mendeteksi adanya gerakan atau apapun itu dengan suhu tertentu. Di sini kita akan mencoba satu persatu dulu. Yang pertama yang akan saya coba adalah PIR, dimana nanti ketika kita akan lihat gimana hasilnya. Kita tancapkan dulu. Di sini ada kabel untuk lampu-lampu yang di sini. Kita tancapkan juga untuk Arduino-nya. Nah, nyala dulu. Nah, di sini kita lihat bahwasanya di sini ada warna merah yang berarti relay ini sebagai saklar. Yang berarti saklarnya ini lagi aktif. Sehingga di sini lampu-lampunya aktif atau menyala. Kita tunggu sampai si lampunya mati, sampai kita akhirnya bisa menggunakan flame. Karena tujuan kami adalah ketika si relay ini masih aktif, berarti tandanya masih ada manusia, sehingga kita bisa memberikan kesimpulan bahwasanya ketika ada manusia kita tak perlu memberitahu bahwasanya ada kebakaran. Oke, sekarang telah mati, kita akan mencoba ke flame sensornya, apakah dia bisa aktif atau tidak. Di flame sensor ini kita akan mendeteksi adanya api atau tidak. Kita coba. Nah, ketika dia ada api, si buzzernya akan menyala, sehingga orang-orang yang ada di sekitar akan menyadari bahwasanya ada bahaya yang mengancam mereka, yakni kebakaran. Nah, kebakaran ini bisa menjadi besar ketika tidak cepat dipadamkan. Nah, kita akan coba lagi apakah benar ketika ada gerakan di bagian pasif infrared ini, maka relay akan aktif. Kita coba. Nah, baru sedikit saja gerakan, maka dia akan langsung menghidupkan bohlam lampu yang ada di sini. Dan kita tunggu bahwasanya di sini saya memprogramkan di Arduino bahwasanya ketika ada gerakan maka si relay akan aktif selama 30 detik. Dan setelah 30 detik maka dia akan mati secara otomatis. Dan selama 30 detik itu juga flame sensor akan nonaktif. Oke. Kemudian di sini kita juga ada saklar, sehingga ketika kita memang kita tidak membutuhkan dua ini, misalnya kita ingin langsung secara manual, kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Kita bisa menyalakannya manual dan bisa juga mematikannya secara manual. Tidak perlu menunggu selama 30 detik untuk mematikan ini. Jadi begitu cara kerjanya dan juga alat-alatnya, di mana di sini ada beberapa kabel, yakni biasa kita sebut dengan kabel jumper, di mana kabel jumper ini dia akan memindahkan dari data yang ada di Arduino ini ke output. Output ini kita pakai dua, buzzer dan juga relay, dan inputnya atau sensor, atau kita bilang saja dia seperti panca indera, yakni ada dua, sensor infrared dan juga sensor api, dimana yang infrared kami menggunakan pasif. Mungkin di sini juga ada, kita lihat bahwasanya ada kabel yang seperti biasa ini untuk menyambungkan sumber daya. Jadi tanpa adanya ini, seluruh komponen yang ada di dalam si PK ini dia tidak akan bisa menyala, karena si PK ini dia membutuhkan daya listrik. Namun daya listriknya termasuk kecil sehingga sangat worth it. Jadi ketika kita menyambungkan, kita tidak memerlukan daya yang sangat besar untuk mengaktifkan si PK ini. Mungkin sekian yang ada di dalam sini, kita akan kembali ke pembahasan yang lainnya. Oke, jadi setelah menyaksikan video tadi, saya harap untuk alat ini atau si PK ini dia dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Karena setelah melihat berita-berita yang telah beredar, saya sangat menginginkan adanya sebuah alat yang digunakan untuk keamanan ataupun keselamatan terhadap khalayak masyarakat yang ada. Saya harap produk ini
mampu dikembangkan lagi atau dimodifikasi lagi lebih maju oleh seseorang ataupun saya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap ada orang yang berikut kontribusi di dalam kesempatan kali ini untuk memodifikasi alat ini menjadi lebih baik, karena saya menganggap diri saya tidak terlalu baik dalam hal ini. Akan tetapi saya tetap optimis dan saya akan berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Terima kasih atas seluruh dukungannya kepada Ustadz maupun tim-tim yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas proyek ini, dan saya harap produk ini mampu membantu masyarakat yang ada di luar sana. Mohon maaf atas salah kata. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.